Masih ada sekitar 5 hari sebelum 3 tahun ini berakhir, perjalanan di makam surgawi juga akan selesai. Sun Er tersenyum lembut sambil berbicara. Matanya melirik ke arah Xiao Yan yang sedang tenggelam dalam pikirannya. Xiao Yan hanya bisa menghela napas pelan saat mendengar hal itu. Ia tidak menyangka waktu akan berlalu secepat ini. Meskipun dunia luar hanya mengalami setengah tahun, mereka telah menjalani pelatihan keras selama 3 tahun penuh. Walau pelatihannya melelahkan dan terasa membosankan, hasil yang diperoleh sangat luar biasa. Ketika pertama kali memasuki makam surgawi, kekuatan Xiao Yan baru mencapai Douzun bintang 6. Kini, ia telah berada di puncak Douzun bintang 8. Dengan dukungan berbagai teknik dan tato klan, kekuatannya cukup untuk menandingi Douzun bintang 9. 3 tahun ini telah mengubah Xiao Yan secara drastis. Haha, sepertinya sudah waktunya untuk pergi juga. Waktu memang berlalu begitu cepat. Xiao Xuan yang berada di dekatnya tertawa ringan, namun dalam tawanya terkandung kesedihan. Meskipun makam surgawi memungkinkan dirinya untuk hidup dalam bentuk lain, kehidupan seperti itu sangatlah sepi. Ia seperti tahanan yang terkurung dalam dunia kosong tanpa kehidupan. Leluhur, apakah kau akan terus hidup seperti ini di masa depan? Tanya Xiao Yan setelah terdiam sesaat. Xiao Xuan menghela napas dan mengangguk. Inilah harga yang harus dibayar untuk tetap hidup dalam wujud seperti ini. Kami tidak bisa meninggalkan makam surgawi. Jika kami keluar, tubuh kami akan lenyap seketika. Karena itu, kami hanya bisa bertahan dengan cara seperti ini dan menjalani kesepian. Mendengar nada sedih dalam suara Xiao Xuan, hati Xiao Yan terasa perih. Dia dan Sun Er baru 3 tahun berada di tempat ini, dan itu saja sudah cukup menyiksa. Namun, leluhurnya telah hidup dalam kesendirian ratusan bahkan ribuan kali lebih lama. Apakah tidak ada cara untuk menghidupkanmu kembali? Tanya Xiao Yan pelan. Haha, aku tahu kau adalah seorang ahli obat. Memang ada pil langka yang bisa menyelamatkan seseorang di ambang kematian. Tapi aku sudah mati sejak lama, dan jiwaku pun tak lengkap, jawab Xiao Xuan sambil tersenyum pasrah. Ia menepuk bahu Xiao Yan dan berkata, anak kecil, jika kau merasa bersalah, maka berjuanglah sekuat tenaga untuk mencapai tingkat Doudi. Jika kau berhasil, mungkin saat itu kau bisa menemukan cara untuk membantuku keluar dari sini. Tapi untuk saat ini, itu hanya angan-angan. Aku bertahan di sini bukan demi dihidupkan kembali, melainkan untuk mewariskan kekuatan garis keturunan klan Xiao. Aku tak ingin kekuatan itu menghilang bersama diriku di dalam tempat kelam ini. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam, menenangkan gejolak dalam hatinya. Ia menyadari kebenaran kata-kata leluhurnya. Bahkan jika ada cara, kekuatannya sekarang belum cukup untuk melakukannya. Leluhur, tenang saja. Aku pasti akan kembali ke makam surgawi. Tapi saat aku kembali nanti, aku akan menjadi seorang Dousheng, ucap Xiao Yan dengan penuh ketegasan. Meskipun jalan menuju Dousheng sangat berat, ia tidak akan mundur. Xiao Xuan tersenyum puas melihat kesungguhan di wajah Xiao Yan. Tiba-tiba, ia mengangkat tangannya. Cincin penyimpanan milik Xiao Yan bergetar, dan sebuah cahaya kecil sebesar telapak tangan melayang keluar, berhenti di depan Xiao Xuan. Apa ini? Xiao Yan terkejut. Sebuah batu giok seukuran kepalan tangan tergantung di dalam cahaya itu, memancarkan aura misterius yang samar. Itu adalah ratu dari serangga pemakan kuno. Ia memiliki kekuatan setara dengan Ban Sheng, namun saat ini tengah tertidur. Jika tidak, kalian tak akan bisa menembus dinding energi dengan mudah, jelas Xiao Xuan. Ratu serangga setingkat Ban Sheng? Mata Xiao Yan berkedut, dan tangannya mendadak terasa mati rasa. Kalau saja ia tahu bahwa benda itu sangat berbahaya, ia tidak akan sembarangan membawanya keluar hanya karena rasa penasaran. Pantas saja serangga pemakan kuno mengamuk setelah kita keluar dari dinding kristal, ternyata Xiao Yan gegem membawa ratu mereka, kata Sun Er sambil tersenyum. Kalau ratu ini sampai bangun, dia bisa diam-diam masuk ke tubuhmu dan menghisap energi tempur milikmu. Kecuali ada Dousheng yang turun tangan, mustahil menemukannya, lanjut Xiao Xuan. Keringat dingin mengalir di kening Xiao Yan. Ia pernah merasakan hal seperti itu dan tidak ingin mengulanginya. Untung leluhur punya mata tajam. Kalau tidak, aku sudah celaka, gumam Xiao Yan. Haha, memang merepotkan, tapi ratu ini bahan terbaik untuk menciptakan kain kaisar serangga kuno, kata Xiao Xuan. Ini adalah teknik pertahanan zaman kuno yang sangat langka. Jika disempurnakan dengan ratu ini, bahkan serangan dari Ban Sheng Elite tidak akan mampu menghancurkannya. Oh,
Mata Xiao Yan berbinar. Ia sudah punya zirah kuno naga Phoenix. Jika ditambah dengan kain kaisar serangga kuno, dia mungkin bisa bertahan dari serangan Dou Sheng Elite. Tenang saja. Biar aku yang menyempurnakannya. Sebelum kau pergi, aku akan memberikannya padamu, ujar Xiao Xuan. Tapi sekarang, ada hal lain yang harus kau selesaikan. Apa itu? Tanya Xiao Yan terkejut. Membasmi 2 anggota klan Hun. Kita tak boleh membiarkan mereka pergi begitu saja setelah menyakiti kita. Klan Xiao tidak akan memaafkan musuh, jawab Xiao Xuan sambil tersenyum tipis. Hunya dan Hun Li, ya, Xiao Yan menyipitkan mata. Tentu aku tidak melupakan mereka. Tapi aku belum tahu di mana mereka bersembunyi sekarang. Dengan kekuatannya saat ini, Xiao Yan yakin mampu mengalahkan keduanya. Dan jika mereka mati di makam surgawi, tidak akan ada yang tahu. Tempat ini memang sangat cocok untuk menyingkirkan mereka. Selama mereka masih di sini, mereka tidak akan bisa lolos dari pengawasanku, ucap Xiao Xuan dengan dingin. Ia melambaikan tangan dan menciptakan celah ruang. Xiao yang tersenyum dingin dan langsung melangkah ke dalam celah itu. Sun Er mengikutinya dari belakang. Xiao Xuan mengamati kepergian mereka dengan senyum tenang. Ini akan menjadi ujian terakhir bagi Xiao Yan. Di sisi lain, kabut energi menyelimuti negeri tak berujung. Sosok berzirah perak duduk di atas reruntuhan batu, menyebarkan energi kuat. Ia waspada, merasa ada bahaya yang mengintai, tapi tak menemukannya. Saat ia lengah, 2 rantai hitam muncul dan menembus tubuhnya. Sosok hitam langsung meraih inti energinya dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan. Tubuh energi ini kuat, tapi tidak punya kekuatan bertarung. Sosok itu tersenyum dingin. Wajahnya tampak muda dan kejam. Hunya. Tak lama, muncul sosok kedua dengan wajah penuh luka, Hun Li. Xiao yang benar-benar beruntung bisa bertemu klan Xiao di sini, gerutu Hunya. Begitu kita keluar, aku akan membawa orang untuk menghancurkan paviliun bintang jatuh. Namun, tawa misterius menggema. 2 sosok muncul perlahan dari kehampaan dengan senyum di wajah mereka. Untuk apa menunggu nanti? Bukankah lebih mudah menyelesaikannya sekarang? Kalian berdua setuju, kan? Wajah Hunya dan Hun Li langsung berubah kelam. Xiao Yan? Raut wajah Hunya dan Hun Li perlahan berubah suram ketika mereka melihat 2 sosok berjalan mantap keluar dari kehampaan. Xiao Yan merenggangkan tubuhnya perlahan. Ia dan Sun Er melayang di udara, memandangi kedua musuh di bawahnya dengan tatapan menggoda. Sudah 2 tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Kalian berdua tampaknya tidak dalam keadaan baik. Wajah Hunya menggelap. Pandangannya menyapu sekeliling, seolah mencari sosok kuat lain. Setelah tak menemukan siapapun, ia diam-diam menghela napas lega, lalu tertawa dingin. Xiao Yan, jangan terlalu besar kepala. Meskipun kami tak bisa menghabisimu di makam surgawi ini, cepat atau lambat, kau akan menjadi orang yang kalah setelah keluar dari sini. Kalau begitu, sepertinya aku harus membuat kalian berdua tetap di sini selamanya. Dengan kekuatan kalian, rasanya cocok menjadi tubuh energi bintang 8. Bukan? Ucap Xiao Yan dengan senyum dingin. Perkataannya membuat Hunya dan Hun Li bergidik. Menjadi tubuh energi bintang 8, makhluk rendahan di tingkat ketiga makam surgawi, lebih baik mati daripada harus mengalami hal itu. Kau terlalu tinggi menilai dirimu. Keduanya menyipitkan mata, suara mereka terdengar dingin dan mengancam. Meski sadar mereka tidak mudah mengalahkan Xiao Yan dan Sun Er, mereka pun tahu bahwa kelompok lawan tak memiliki kemampuan untuk menghentikan pelarian mereka. Benarkah? Xiao yang tersenyum sinis. Apa hakmu, keturunan klan Xiao yang runtuh, untuk bersikap sombong di hadapan kami? Jika bukan karena kekuatan perempuan itu, kau sudah mati berkali-kali, cemooh Hun Li. Tatapannya tajam penuh kebencian. Andai bukan karena kekuatan Sun Er, ia pasti sudah menyerang Xiao Yan tanpa ragu. Jangan gegabah. Mereka pasti percaya diri karena memiliki sesuatu. Lebih baik kita mundur dahulu, ucap Hunya, tampak lebih tenang. Ia menarik Hun Li menjauh dan berbicara dengan nada berat. Hun Li ragu-ragu, tetapi akhirnya mengangguk enggan. Xiao Yan, ingat ini. Pertemuan kita berikutnya adalah hari kehancuran paviliun bintang jatuh MU. Setelah berkata demikian, keduanya mundur dengan siaga. Energi tempur dalam tubuh mereka mulai berputar cepat. Aku khawatir, kalian tidak akan sempat pergi,
gumam Xiao Yan sambil menyeringai. Biar aku yang urus ini, ucapannya belum selesai saat tubuhnya menghilang seperti hantu. Sun Er tersenyum lembut melihat Xiao Yan menghilang. Xiao Yan sekarang berada di puncak Douzun bintang 8, dan kekuatannya sudah lebih dari cukup untuk menghadapi mereka berdua. Kau cari mati, bentak Hun Li saat merasakan pergerakan Xiao Yan. Ia langsung menyerang. Kabut hitam pekat menyembur dari tinjunya, mengarah ke tempat Xiao Yan menghilang. Namun, dari balik kabut, sebuah tangan muncul dan dengan tenang meraih tinju Hun Li. Api panas menyembur dari telapak tangan Xiao Yan, membakar habis kabut hitam. Selama 2 tahun ini, ternyata kau tidak berkembang sama sekali. Mengecewakan, kata Xiao Yan sambil menggeleng. Ia menggoyangkan lengan, lalu tiba-tiba menghantam dada Hun Li. Energi besar meledak dari tinju Xiao Yan. Hun Li langsung terlempar, darah muncrat dari mulutnya. Tubuhnya menghantam tanah dan mengukir jurang ratusan meter panjangnya. Douzun bintang 8. Wajah Hun Ye berubah saat melihat rekan satu klannya terluka parah. Ia menatap Xiao Yan dengan penuh keterkejutan. Bagaimana bisa? Gumamnya. Dalam 2 tahun, kekuatan Xiao Yan melesat dari bintang 6 ke bintang 8, sementara mereka tidak bergerak sedikit pun. Perbedaan ini membuatnya tidak bisa menerima kenyataan. Sekarang giliranmu, Xiao Yan menatap Hun Ye dengan tatapan tajam. Hun Ye mengepalkan tinjunya, membentuk segel dengan kedua tangan. Tiba-tiba, tato klan muncul di alisnya. Energinya langsung melonjak hebat. Aku tidak tahu bagaimana kau bisa menjadi lebih kuat. Tapi jangan kira kau bisa menahan langkahku. Meski mengaktifkan tato, Hun Ye tidak ingin bertarung terbuka. Ia tahu Sun Er masih mengawasi, dan ia pasti mati bila bertarung lama. Ia memilih melarikan diri secepat mungkin, berubah menjadi cahaya dan melesat jauh. Hun Li, tenang saja. Aku akan membalas dendamu berkali-kali lipat, teriaknya sambil kabur. Namun, belum sempat jauh, ia tiba-tiba berhenti. Di kejauhan, seorang pemuda bersayap tulang berdiri di udara dengan wajah mengejek. Itu adalah Xiao Yan. Hun Ye menggertakkan gigi dan mengumpulkan seluruh energinya, lalu meluncur cepat menyerang. Xiao Yan, mati kau. Xiao Yan tetap tenang. Ia melangkah maju, menatap Hun Ye yang melesat seperti cahaya. Cepat sekali sombongmu, Xiao Yan. Lihat saja apa akibatnya, teriak Hun Ye. Tinju Hun Ye menghantam udara. Ruang runtuh, menghasilkan garis retakan sepanjang 5 kaki yang meluncur ke arah Xiao Yan. Wajah Hun Ye dipenuhi rasa puas. Namun, mata Xiao Yan masih setenang sumur tua. Senyum sinis mengembang di bibirnya saat cahaya merah ungu berkedip di dahinya. Tato klan Xiao perlahan muncul. Tato klan Xiao? Hun Ye gemetar. Rasa tidak nyaman muncul dalam hatinya. Sudah berakhir, bisik Xiao Yan. Ia mengepalkan tangan kanannya, dan energi besar langsung meledak. Ledakan. Kedua tinju beradu. Suara ledakan bergemuruh. Retakan seperti jaring laba-laba menjalar di tanah. Sosok Hun Ye terbang terpental dari badai energi. Tubuhnya membentur tanah, menghancurkan batu-batu besar yang dilaluinya. Brengsek. Hun Ye memuntahkan darah disertai potongan organ. Tubuhnya lemah, dan kesadarannya perlahan memudar. Tatapannya diliputi ketakutan dan penyesalan. Xiao Yan melayang di udara. Ia menatap tubuh Hun Ye yang sekarat dengan dingin, lalu berbalik dan melangkah menuju Sun Er yang menantinya di kejauhan. Tenang saja. Akan ada lebih banyak anggota klan Hun yang menyusulmu, ucap Xiao Yan pelan. Tatapan Hun Ye pun tenggelam dalam gelap, saat suara terakhir itu terdengar di telinganya. Di dalam aula kuno yang sunyi, ruang tiba-tiba bergetar pelan. Dua sosok, seorang pria dan seorang wanita, perlahan muncul dan mendarat di tengah ruangan. Mereka adalah Xiao Yan dan Sun Er, yang baru saja menghabisi Hun Li dan Hun Ye. Pertarungan itu berlangsung sangat cepat. Xiao Yan mengerahkan seluruh kekuatannya hanya dalam 2 serangan. Ia menyerang dengan cepat dan tanpa ampun, membunuh Hun Li lebih dulu, lalu disusul oleh Hun Ye. Hun Ye dan Hun Li sama-sama berada di tingkat Douzun bintang 8. Bila mereka bertarung bersama, bahkan ahli Douzun bintang 9 pun akan kesulitan menghadapi mereka. Namun, karena mereka lengah dan terlalu percaya diri, mereka kalah dalam sekejap. Jika mereka sempat menggunakan seluruh kekuatannya,
Xiao Yan pasti akan membutuhkan lebih banyak tenaga untuk menang. Setelah membunuh keduanya, Xiao Yan dan Sun Er tidak langsung kembali. Mereka memilih tinggal beberapa hari di luar sebelum akhirnya kembali ke aula kuno. Kalian sudah kembali. Saat mereka baru saja muncul, sosok Xiao Xuan juga perlahan tampak di hadapan mereka. Ia tidak bertanya apa-apa soal hasil perjalanan mereka. Tanpa banyak bicara, ia mengepalkan tangan dan memunculkan cahaya hitam samar. Ia melemparkannya ke arah Xiao Yan. Ambil ini. Namanya kain kaisar serangga kuno. Bisa dikenakan langsung di tubuh dan berubah menjadi pakaian biasa kapan saja. Meski perlu energi tempur untuk mempertahankannya, benda ini mampu menahan serangan apapun. Xiao Yan menangkap cahaya hitam itu. Saat disentuh, kain itu terasa sangat lembut, seperti sutra. Ia bisa merasakan keistimewaan dari kain tersebut. Teteskan setetes darah esensimu ke dalamnya. Maka kain ini akan menjadi milikmu dan bisa menempel langsung di tubuhmu, kata Xiao Xuan sambil tersenyum. Xiao Yan segera menuruti. Ia menjatuhkan setetes darah ke dalam kain itu. Darah itu seperti cairan hidup yang menyusup masuk ke dalam kulitnya. Tak lama, energi misterius menyebar ke seluruh tubuhnya, dan cahaya hitam samar mulai menyelimuti tubuhnya, membentuk pakaian hitam yang menyatu dengan kulitnya. Jadi ini kain kaisar serangga kuno, luar biasa. Ia mengusap kain itu perlahan, merasakan betapa lembut namun kuatnya bahan itu. Haha. Kain ini sangat berharga, apalagi jika dibuat dari ratu serangga. Nilainya tak kalah dengan teknik tempur tingkat langit. Hanya orang-orang yang sangat beruntung yang bisa memilikinya. Apalagi, mendapatkan ratu serangga bukanlah perkara mudah, jelas Xiao Xuan sambil tertawa kecil. Xiao Yan mengangguk. Meski kain ini menguras energi tempur, itu bukan masalah besar bagi dirinya yang memiliki metode pengolahan energi tingkat tinggi. Dengan begitu, ia bisa terus mengenakannya dan lebih siap menghadapi serangan mendadak. Kamu harus meninggalkan makam surgawi hari ini, ucap Xiao Xuan setelah beberapa saat terdiam. Mendengar itu, Xiao Yan terdiam. Ia perlahan mengangguk. Suasana di dalam aula mendadak menjadi sunyi dan hikmat. Ugh, pada akhirnya kau tetap harus pergi. Kaulah satu-satunya harapan klan Xiao. Xiao Xuan menepuk bahunya. Tersenyum, anak muda, aku akan menunggumu kembali ke sini. Saat itu tiba, jangan sampai mengecewakanku. Tenang saja, leluhur. Aku tak akan punya muka untuk kembali sebelum mencapai tingkat Dousheng, jawab Xiao Yan dengan mantap. Xiao Xuan mengangguk puas. Sun Er, yang sejak tadi diam, akhirnya berbicara. Xiao Yan gege, waktunya sudah habis. Percakapan pun terhenti. Xiao Yan menangkupkan tangan dan membungkuk hormat ke arah Xiao Xuan. Xiao Xuan menghela napas panjang. Masa depan klan Xiao bergantung padamu. Xiao Yan hendak menjawab ketika tiba-tiba ruang di sekitar mereka bergetar hebat. Sebuah kekuatan hisap yang luar biasa muncul dari segala arah, seperti menyerap ruang itu sendiri. Leluhur, jaga dirimu. Aku pasti akan menemukan cara untuk membebaskanmu, teriak Xiao Yan. Baru saja suara itu terdengar, sebuah celah besar muncul di udara. Kekuatan besar menyedot tubuh Xiao Yan dan Sun Er hingga mereka menghilang dalam sekejap. Xiao Xuan hanya tersenyum. Ia menatap tempat terakhir mereka menghilang lalu bergumam, para leluhur klan Xiao, tolong lindungi anak ini. Seluruh masa depan klan kita bergantung padanya. Di atas langit pegunungan hijau yang rimbun, puluhan sosok melayang diam. Tatapan mereka tertuju pada ruang yang terdistorsi. Penatua Tongshuan, bukankah hari ini batas waktu 3 tahun berakhir? Tanya seseorang kepada seorang tetua berjubah abu-abu. Benar, jawab Tongshuan datar. Namun, matanya penuh kecemasan. Ia tahu betapa bahayanya makam surgawi itu. Jika beberapa anggota muda dari klan Gu mengalami masalah, kerugian mereka akan sangat besar. Aku penasaran, siapa yang akan mendapatkan peningkatan terbesar kali ini? Kata seorang tetua sambil membelai jenggot. Itu semua tergantung keberuntungan mereka sendiri. Tiba-tiba, sebuah retakan spasial terbuka. Dua sosok melesat keluar. Itu dari klan Lei. Sepertinya mereka tidak mengalami kerugian besar. Banyak orang mengangguk melihat dua orang itu. Aura mereka jauh lebih kuat dibandingkan saat mereka masuk ke makam surgawi, tanda bahwa mereka telah memperoleh banyak manfaat. Satu persatu, para peserta lainnya muncul. Dari klan Yao,
Klan Yan, dan lainnya. Banyak di antara mereka yang auranya meningkat pesat. Salah satu dari klan Si bahkan naik dari Dozun bintang 7 ke bintang 8, kemajuan besar yang membuat iri banyak orang. Lalu, sebuah retakan spasial lain muncul. Dua sosok terlempar keluar dan jatuh ke tanah dengan lemah. Para tetua dari klan Gu segera menyelamatkan mereka dengan kekuatan lembut dan membawa tubuh itu ke udara. Saat diperiksa, ternyata mereka adalah mayat. Itu Hun Ya dan Hun Li dari klan Hun. Keduanya tewas di dalam makam surgawi, ucap penatua Tong Xuan dengan nada berat. Semua mata menatap dua mayat itu. Beberapa diam-diam merasa puas, sebab klan Gu memang sudah lama bermusuhan dengan klan Hun. Para murid seperti Huo Xuan dan Huo Zi yang sebelumnya masuk bersama mereka tampak tercengang. Kematian Hun Ya dan Hun Li bukanlah hal biasa. Mungkin ada sesuatu yang terjadi, gumam Huo Xuan. Kau pikir Xiao Yan dan Sun Er yang melakukannya? Tanya Huo Zi. Kalaupun mereka bergandengan tangan, dua orang itu cukup kuat untuk melarikan diri. Entahlah. Tapi dua orang itu bukan orang baik. Mati pun tak masalah, jawab Huo Xuan sambil mengangkat bahu. Tiba-tiba, ruang di belakang mereka kembali terkoyak. 4 sosok perlahan keluar. Mereka adalah kelompok Gu Qingyang. Sudah 3 tahun. Akhirnya keluar juga, gumam mereka sambil memandang sekeliling. Namun, pandangan mereka langsung tertuju pada dua tubuh tak bergerak di langit. Itu Hun Ya dan Hun Li. Mereka mati? Siapa yang bisa membunuh dua orang sekuat itu? Seru Gu Hua dengan kaget. Mereka saling menatap dan pada saat yang sama berkata, Xiao Yan. Penatua Xiao Xuan tidak akan menyerang mereka. Kalau mereka tewas, pasti karena musuh yang tidak mereka duga. Kita tidak melakukannya. Jadi hanya ada satu kemungkinan, gumam Gu Zhen. Bila mereka bersatu, bahkan ahli bintang 9 pun sulit menghadapi mereka. Tapi kalau mereka tetap kalah, hanya satu orang yang bisa melakukannya, tambah Gu Qingyang. Saat mereka masih berbicara, ruang kembali beriak. Dua sosok muncul perlahan di langit. Itu Xiao Yan? Auranya luar biasa. Tak heran, semua orang menatapnya dengan takjub. Xiao Yan telah kembali, lebih kuat dari sebelumnya.